Seusainya dari acara pembukaan tokonya, Zhao Zeng bersama dengan grupnya Xiao Heng lalu pergi menuju ke area Black Monkey untuk kembali menyerang si Raja Monyet yang sebelumnya. Dengan keadaan si Raja Monyet yang saat ini dikabarkan sedang terluka, Zhao Zeng pun merasa yakin jika dirinya bersama dengan Xiao Heng bisa kerjasama dengan baik, maka dipastikan mereka dapat mengalahkannya. Namun, di saat mereka sudah sampai di lokasinya, terlihat ada dua mobil sudah parkir di tempat itu, dan itu berarti sudah ada orang lain yang datang lebih dulu. Di tempat Raja Monyet berada, sedang terjadi pertempuran yang sengit antara Raja Monyet dengan para seniman bela diri. Raja Monyet yang menjadi sangat beringas dikarenakan banyak anak buahnya yang mati di tangan mereka, lalu membuat seniman bela diri yang melawannya cukup mengalami kesulitan. Namun dikarenakan kerjasama yang baik di antara mereka semua yang merupakan orang-orang dari grup War Fox pun akhirnya mampu membuat Raja Monyet itu bertekuk lutut. Tak selang lama kemudian, di saat Raja Monyet dan orang-orang dari War Fox sudah dalam posisi kelelahan, tiba-tiba datang sekumpulan orang yang sangat terlihat jelas orang-orang tersebut akan mencuri kesempatan pada saat orang-orang dari War Fox sedang kelelahan. Leader yang merupakan ketua tim dari orang-orang War Fox lalu berkata secara baik-baik kepada orang tersebut, yang ternyata mereka berasal dari guild yang juga bersahabat dengan guild War Fox. Bahwasanya dirinya meminta pengertian dari mereka dikarenakan ia sedang berburu Raja Monyet, dan akan berhutang budi pada mereka dengan cara akan mengundang mereka ke acara perjamuan setelahnya. Namun orang tersebut lalu mengatakan bahwa leader Yan telah salah mengerti dengan kedatangannya, dikarenakan dirinya tidak tertarik untuk mendatangi suatu perjamuan. Leader yang ternyata malah mendapatkan respon perlawanan dari orang tersebut lalu mengingatkannya agar tidak macam-macam dan membuat permusuhan. Namun tiba-tiba sebuah dagger dilemparkan ke salah satu rekan leader dan berhasil tepat menusuknya. Dan sekumpulan orang-orang tersebut lalu mulai maju menyerang dengan formasi dua tim, yang mana tim pertama untuk menyerang Raja Monyet, sedangkan tim kedua menyerang orang-orang dari War Fox. Di sisi lain, Xiao Heng yang masih mengawasi situasi yang terjadi di tempat itu, lalu menanyakan pada Zhao Zeng mengenai apakah akan terus melanjutkan perburuan atau tidak. Namun di saat ia menoleh ke sampingnya, Zhao Zeng ternyata sudah tidak ada. Dan ternyata saat ini Zhao Zeng telah maju menuju Raja Monyet. Zhao Zeng yang saat ini sedang berpikir bahwa dirinya tidaklah perlu untuk memikirkan beban psikologi mereka. Dirinya pun langsung menuju salah satu orang yang sedang di tengah-tengah pertarungan melawan Raja Monyet. Dan hempasan dari Raja Monyet yang menyebabkan di sekitarnya kini tertutupi debu, lalu dimanfaatkan Zhao Zeng untuk membunuh orang tersebut. Sontak orang-orang yang berada di tempat itu pun terkejut dengan apa yang terjadi. Setelah itu, Zhao Zeng pun lalu melompat, menebas, dan juga menikam tubuh Raja Monyet hingga secara drastis HP si Raja Monyet semakin menipis. Dan dalam sekejap, Raja Monyet pun langsung terbunuh. Di saat mereka yang melihat dengan cepat Raja Monyet terjatuh dan mati, ternyata mereka baru menyadari bahwa bukan hanya Raja Monyet yang sudah mati, melainkan jarahan seperti batu kristal dan juga gigi Raja Monyet yang juga merupakan permintaan dari Asosiasi Seniman Bela Diri, juga telah dicuri oleh seseorang yang tidak diketahui. Zhao Zeng yang kini lalu melarikan diri, lalu merasa dirinya sangatlah beruntung, dikarenakan telah bertemu beberapa orang idiot. Singkat cerita, Zhao Zeng yang saat ini sedang bersembunyi dari kejaran orang-orang tadi, lalu merasa bahwa dirinya harus menghindari permasalahan yang sama seperti halnya dengan keluarga Lau, yaitu dengan cara membunuh mereka semua. Terlihat ada beberapa orang yang sedang mengejar Zhao Zeng, dengan panduan dari rekannya yang mengatakan ia melihat Zhao Zeng berlari ke arah tersebut. Ketua dari orang-orang itu pun lalu mulai berpikir bahwa orang tersebut dapat dengan cepat serta diam-diam membunuh seniman bela diri tingkat 6 dan juga sekaligus mengambil jarahan dari monster. Maka dipastikan orang tersebut bukanlah orang biasa saja. Hingga pada akhirnya, salah satu rekannya mengatakan bahwa dirinya melihat orang tersebut merupakan seniman bela diri tingkat 4. Si ketua tim pun langsung terkejut. "Diamlah, aku tak dapat mendengar orang itu sama sekali. Bagaimana bisa seniman bela diri tingkat 4 berlari begitu cepatnya?" Di saat ketua tim masih mencoba untuk fokus dengan pendengarannya, ternyata Zhao Zeng sudah melompat dan berada tepat di atas mereka. Dua orang dari ketiga orang tersebut pun lalu berhasil terkena serangannya Zhao Zeng. "Siapa kau? Kau itu tidaklah perlu tahu. Baiklah, kalau kau tidak mau mengatakannya sekarang, kami memiliki cara untuk bisa membuatmu berbicara nanti."
Oh, begitukah? Zhao Zeng yang tiba-tiba menghilang dari hadapan mereka, lalu membuat mereka terkejut dan hanya mampu bertanya mengenai di mana dirinya sekarang. Namun tiba-tiba, seseorang yang akan mati tidak perlu mengetahuinya segitu banyak. Dan mereka pun langsung terbunuh dan Zhao Zeng juga lalu menjarah harta simpanan mereka yang ternyata sangatlah banyak. Lalu selanjutnya, ia pun akan menangani orang-orang lainnya yang tersisa. Di tempat Raja Monyet berada, terlihat yang tersisa dari orang-orang Warfox hanyalah tinggal leader Yang. Dirinya yang sudah tidak berdaya lagi di hadapan musuhnya, lalu meminta maaf kepada rekan-rekannya dikarenakan tidak mampu menolong mereka. Dan leader Yang pun tewas dengan tebasan tepat di lehernya. Xiao Heng yang menyaksikan kejadian tersebut sembari berkata bahwa orang-orang dari Warfox telah dihabisi semua dengan cara seperti itu. Tiba-tiba, tidak hanya orang-orang dari Guild Warfox, orang-orang dari Guild Inverse Wine juga akan mati semua hari ini. Ucap Zhao Zeng yang juga kehadirannya tiba-tiba membuat terkejut Xiao Heng. Zhao Zeng lalu menghitung jumlah musuh di tempat itu dan lalu meminta kepada rekan di belakangnya untuk membantu menyupportnya menggunakan senjata api nanti. Di sisi orang-orang Guild Inverse Wine, mereka yang sedang mempertanyakan ketua tim yang telah pergi terlalu lama, tiba-tiba dikejutkan dengan kehadiran seseorang di depannya, yang mana orang tersebut merupakan orang yang telah mencuri item dari Raja Monyet. Mereka juga lalu terheran-heran. Bukankah ketua tim sedang mengejarnya? Tetapi mengapa saat ini orang tersebut malah muncul seorang diri tanpa ketua tim? Hingga pada akhirnya, mereka lalu teralihkan oleh busur panah yang dibawa Zhao Zeng, yang mana itu merupakan senjata dengan tingkat konduktivitas 30%, dan mereka pun lalu berkeinginan untuk merebutnya. Namun yang terjadi selanjutnya, serangan dari Zhao Zeng ternyata masih belum mampu langsung menghabisi mereka. Mereka yang kini akan membalas serangan Zhao Zeng. Tiba-tiba, tembakan bantuan ditembakkan oleh rekannya ke arah musuh. Di tempat lain, di sisi terluar hutan, terlihat Lu Yongsan saat ini masih menunggu kedatangan Zhao Zeng untuk keluar dari hutan tersebut. Hingga tiba saatnya Lu Yongsan mulai berdiri dan mengatakan pada rekannya bahwa Zhao Zeng sudah mulai keluar. Rekannya itu pun langsung segera menyiapkan snipernya. Di posisinya Zhao Zeng, yang pada saat ini mereka sedang berjalan keluar dari hutan sembari membawa bawaan yang sangat banyak. Tiba-tiba, Zhao Zeng merasakan ada sesuatu yang mendekat. Menggunakan skill percepatannya, ia pun melompat sembari mengangkat Xiao Heng. Dan sebuah tembakan hampir saja mengenai Xiao Heng. Mereka pun lalu sesegera mungkin bersembunyi di balik pohon. Lu Yongsan bersama rekannya sangatlah terkejut dikarenakan ternyata Zhao Zeng dapat menghindari tembakan tersebut. Zhao Zeng lalu mengatakan kepada rekan-rekannya untuk tetap bersembunyi, sedangkan dirinya akan melihat-lihat di sekitar. Zhao Zeng yang lalu melesat dengan cepat ternyata juga diketahui oleh Lu Yongsan. Ia pun lalu mengatakan pada rekannya bahwa Zhao Zeng sudah mulai menampakkan diri, dan ia pun juga langsung turun untuk mendekati Zhao Zeng. Sedangkan rekannya Lu Yongsan hanya mampu terheran-heran dengan sikap dari Lu Yongsan, yang mana sikapnya dianggap terlalu berlebihan hanya untuk mengatasi seniman bela diri tingkat 4. Zhao Zeng yang saat ini sedang mengendap-endap sembari mencari posisi musuh. Akhirnya ia mengetahui bahwa jumlah musuh adalah 2 orang, dan ia pun lalu menggunakan skill stealth-nya. Dengan dirinya yang kini dalam mode tak terlihat, ia pun lalu mendekati musuh yang berada di dekatnya. Dan diketahui nama rekannya Lu Yongsan adalah Xiao Jian, seorang seniman bela diri tingkat 6, dan tingkatannya itulah yang menjadikan dirinya sangat percaya diri untuk membunuh Zhao Zeng. Di saat Zhao Zeng sudah berada tepat di belakang Xiao Jian, dirinya lalu menoleh ke arah musuh yang lain, dan betapa terkejutnya ia yang mengetahui bahwa musuh yang lainnya itu adalah Lu Yongsan. Masih sangat teringat dengan jelas di ingatan Zhao Zeng, yang mana Lu Yongsan merupakan orang yang telah mencoba membunuh dirinya serta ayahnya. Dan juga dikarenakan orang itu juga kota Wei menjadi hancur, dan ayahnya juga tewas bersama dengan kehancuran tersebut. Perbuatanmu terhadap kota Wei, aku akan membayarmu puluhan kali lipat. Zhao Zeng yang sebelumnya sudah berada di belakang Xiao Jian, lalu Xiao Jian pun mulai merasakan kehadiran seseorang di belakangnya. Namun pada saat ia menoleh, dirinya tak dapat melihat siapapun di sekitarnya. Ternyata kini Zhao Zeng sudah mengubah rencananya. Dikarenakan membunuh mereka begitu saja merupakan tindakan yang terlalu baik hati.
Jadi ia akan bermain-main sebentar dengan mereka. Zhao Zeng lalu menampakkan dirinya di hadapan Xiao Jian. Xiao Jian yang merasa posisi dirinya belumlah diketahui. Zhao Zeng pun lalu berjalan terus mendekati musuh selayaknya orang yang belum mengetahui apa-apa. Hingga saat Xiao Jian menunggu satu langkah lagi untuknya menyerang secara tiba-tiba. Zhao Zeng pun lalu berhenti. Xiao Jian yang penasaran dengan Zhao Zeng lalu menengok ke arahnya. Dan dengan melambaikan menggunakan jarinya, Zhao Zeng malah menyuruh Xiao Jian untuk mendekat. Sontak Xiao Jian terkejut dikarenakan keberadaannya telah diketahui Zhao Zeng. "Kalau begitu, matilah kau!" ucap Xiao Jian sembari melompat dan menebaskan pedangnya. Namun tebasan pedangnya dapat dihindari Zhao Zeng dan lalu hanya memotong batang pohon. Dan dengan pergerakan cepatnya, Zhao Zeng lalu sudah berada di belakangnya Xiao Jian dan serangan kritikal berhasil mengenai Xiao Jian dan mampu menyisakan HP-nya hingga tersisa sedikit. Di sisa-sisa hidupnya, Xiao Jian pun lalu hanya bisa berteriak kesakitan dan memohon Zhao Zeng untuk tidak membunuhnya. Lu Yongsan yang masih terkejut melihat Zhao Zeng dapat membunuh seniman bela diri tingkat 6 dalam sekali serang. Lalu tiba-tiba, "Lu Yongsan, dunia memang benar-benar kecil. Kota Wei memiliki ribuan orang yang masih menunggumu untuk ikut terbakar bersama dengan mereka." Sontak Lu Yongsan terkejut dengan ucapannya Zhao Zeng dikarenakan ternyata keberadaannya telah diketahui oleh Zhao Zeng. "Lu Yongsan, berhentilah bersembunyi. Pada saat aku masihlah seorang seniman bela diri tingkat pelatihan, aku tidak mampu melindungi ayahku darimu. Namun sekarang, aku adalah seniman bela diri tingkat 4. Apakah kau pikir kau lebih kuat dariku hanya karena kau itu seniman bela diri tingkat 7? Di dunia ini, ada banyak hal yang tidak kau ketahui, bahkan ketika kau sudah mati sekalipun." Hingga pada akhirnya, Lu Yongsan keluar dari persembunyiannya. Namun ketika ia keluar, ternyata Zhao Zeng sudah tidak ada di tempatnya. Dirinya lalu mengira bahwa Zhao Zeng telah melarikan diri. Hingga tak selang lama kemudian, Lu Yongsan mulai merasakan seakan-akan dirinya sedang diawasi oleh predator. Dirinya yang merasa panik lalu mulai melayangkan serangannya secara asal-asalan ke segala arah, sembari berteriak meminta Zhao Zeng untuk berhenti bersembunyi. Singkat cerita, 10 menit pun berlalu. Lu Yongsan yang selama itu juga terus-terusan menyerang tanpa arah lalu mulai kelelahan dan merasa bahwa Zhao Zeng telah melarikan diri. Dan juga dirinya merasa bahwa ia telah terkecoh dengan permainan kata-katanya. Bahkan hingga berhasil membuat Lu Yongsan ketakutan hingga dirinya pun tak berani untuk bergerak. Ternyata Zhao Zeng telah menunggu saat-saat seperti ini, yaitu saat di mana Lu Yongsan mulai kelelahan dan bertindak ceroboh. Flash, dirinya langsung berpindah dengan cepat di belakang Lu Yongsan dan Deboning Slash. Sebuah serangan tepat mengenai punggungnya, namun dengan dirinya yang masih mampu bertahan lalu memberikan serangan balik. Walaupun ternyata masih dapat dengan mudah dihindari Zhao Zeng, dan lalu serangan dari Zhao Zeng lalu berhasil menggores kulit di lehernya Lu Yongsan. Serangan diam-diam yang tidak buruk, namun sangat disayangkan itu tidaklah berguna. Apa kau tahu tentang Ghost Face Spider? Kau, apa yang kau bicarakan? Ya, secara kebetulan aku memiliki racun itu, dan aku juga telah mengoleskannya beberapa pada daggerku. Ah, racun? Lu Yongsan yang terkejut dengan ucapan Zhao Zeng kini mulai merasakan efek dari racun tersebut. Zhao Zeng yang lalu terpikirkan orang-orang beserta juga ayahnya yang telah mati dikarenakan Lu Yongsan, maka Zhao Zeng tak akan membiarkannya untuk mati dengan mudah. Apalagi dipastikan Zhao Zeng juga tidak akan bisa mendapatkan informasi menarik darinya. Maka ia pun hanya akan membiarkan Lu Yongsan untuk mati secara perlahan-lahan. Singkat cerita, rombongannya Zhao Zeng beserta Xiao Heng kini sedang berada di sebuah restoran mie untuk beristirahat. Di saat mereka sedang membahas mengenai keberhasilan kerjasamanya, tiba-tiba ada seseorang yang menelpon Zhao Zeng. Dan ternyata itu adalah ketua tim dari tim Flash Lightning, Wu Chaoyon, yang juga ternyata dia adalah pemimpinnya Zhang Sun. Zhao Zeng yang sudah mengetahui bahwa yang menelponnya adalah orang yang dimaksud Zhang Sun, lalu dirinya mendengarkan penjelasan dari ketua Wu, yang mana dalam waktu 4 hari lagi mereka akan melaksanakan misi peningkatan level bersama timnya, dengan hadiah berupa 1 kristal ungu dan juga dengan tambahan 5% dari hadiah misi. Ketua Wu pun lalu menanyakan ketertarikannya Zhao Zeng untuk bergabung dalam misi tersebut.
Tempat lalu berpindah ke Asosiasi Seniman Bela Diri. Terlihat seseorang yang baru keluar dari tempat latihannya, dan dirinya juga telah berhasil menembus ke tingkat 5. Sebagai perayaan atas pencapaiannya tersebut, bosnya lalu menanyakan apa keinginannya. Dan ternyata yang ia katakan adalah bahwa dirinya tidak bisa melupakan pelayan Su. Dirinya juga mengatakan bahwa sejak pertemuan pertamanya, dirinya telah benar-benar jatuh cinta padanya. Singkat cerita, di tokonya Zhao Zeng, terlihat Zhao Zeng sedang memberikan sekuntum bunga kepada Su Yunwen. Hingga tak selang lama kemudian, datang sebuah mobil berhenti di depan tokonya. Dan lalu keluarlah seseorang membawakan seikat bunga. Lansi yang mengatakan bahwa tindakan seperti itu terlalu berlebihan. Lalu Zhao Zeng pun menjelaskan bahwa itu tidaklah berhubungan dengannya. Aha, tentu saja itu tidaklah ada hubungannya denganmu. Ini adalah hadiah pertemuanku kepada Nona Su. Pria itu pun lalu dengan gaya dan cara bicara yang formal mulai mendekati Su Yunwen. Hingga pada saat pria itu semakin mendekat. Aku akan memberikanmu waktu 3 detik. Enyahlah dari tempat ini, ancam Zhao Zeng. Sontak ancaman dari Zhao Zeng lalu ditertawakan mereka. Lalu tiba-tiba, dagger Zhao Zeng pun sudah tepat berada di leher orang itu. Pria itu yang lalu terkejut dengan kecepatan seorang seniman bela diri tingkat 4 bisa secepat itu. Lalu datanglah bosnya pria itu mengancam Zhao Zeng untuk segera melepas orangnya, atau jika tidak, tokonya akan ia hancurkan. Begitu pula dengan Yunwen dan Lansi, mereka mengatakan pada Zhao Zeng untuk tidak ceroboh, dan cukup dengan menyerahkan mereka ke pihak Titan Guard Team. Zhao Zeng, itu benar, jika kau sampai membunuhku, maka kau tidak akan bisa lepas dari kejaran Titan Guard Team. Oh, begitukah? Baiklah kalau itu maumu. Zhao Zeng pun lalu mencekiknya sembari mendorongnya hingga keluar toko. Pria tersebut yang saat ini sangat ketakutan dikarenakan Zhao Zeng mencekiknya sembari meletakkan dagger di lehernya. Lalu tiba-tiba Titan Guard Team pun akhirnya muncul di tempat itu. Zhao Zeng! Kalian semua harus membunuhnya. Dia mencoba membunuhku di pinggir jalan. Zhao Zeng, lepaskan dia. Apa kau juga ingin mati? Aha, lihatlah bagaimana kau bisa bersikap arogan sekarang. Aku sangat tidak suka jika diriku diancam. Sejak kalian memintaku untuk melepasnya, tentu saja aku dapat membiarkannya pergi, ucap Zhao Zeng sembari menarik tenggorokan orang itu sembari menyiapkan daggernya. Dan ambillah ini. Pria itu pun langsung dilempar Zhao Zeng sembari daggernya juga ikut menebas lehernya. Pria tersebut yang lalu pada akhirnya ditangkap bosnya pada posisi yang sudah kesulitan untuk bernafas. Lalu tak selang lama kemudian, ia pun tewas. Bangsat kau, ucap si bos dengan kesal. Dia mati di tanganmu, jadi itu bukanlah kesalahanku. Orang-orang Titan Guard Team yang terkejut bahwa orang tersebut telah mati. Lalu rekannya si ketua mulai mengangkat pedangnya dan akan menghukum Zhao Zeng. Namun ternyata ditahan oleh ketuanya. Ketua Titan Guard Team lalu mengatakan, Zhao Zeng, masalah ini akan berakhir di sini. Jangan menimbulkan kematian yang lainnya. Bahkan jika melihat identitasmu, aku tidak dapat membiarkanmu melawan atau merusak peraturan yang ada. Ketua Su, aku bukanlah seorang iblis. Jika mereka tidak menyebabkan masalah, tentu aku tak berharap untuk membunuh orang-orang. Dan Ketua Su lalu berteriak pada orang-orang tersebut untuk segera pergi dari tempat itu jika tidak ingin terbunuh. Ketua Su, apa kau ingin masuk terlebih dahulu dan minum teh? Ucap Zhao Zeng menawarkan Titan Guard Team. Namun ternyata tawaran tersebut mereka hiraukan dan mereka pun pergi begitu saja. Singkat cerita, rekan ketua Titan Guard Team yang merasa kesal dengan keputusan ketuanya, lalu marah-marah sembari menanyakan pada ketuanya sejak kapan Titan Guard Team menjadi pengecut seperti itu. Ketuanya lalu bertanya pada rekannya mengenai apa isi kamus peraturan nomor 16. Rekannya pun sontak langsung terhenti dikarenakan terkejut mendengar pertanyaan tersebut. Ketua lalu mengatakan bahwa seorang seniman bela diri tingkat 4 telah menjadi member bintang 10 di Asosiasi Seniman Bela Diri. Tidak dapat dipercaya, namun begitulah faktanya. Dan seorang member bintang 10 itu posisinya berada di atas hukum. Di tempat lain, kelompok orang-orang yang mencari masalah dengan Zhao Zeng tadi kini sudah akan meninggalkan kota, sembari berkata bahwa dirinya akan memberikan balasan pada Zhao Zeng. Namun ternyata di dalam sebuah kereta kuda di belakang mobil yang mereka naiki,
sudah ada Zhao Zeng yang lalu memberikan bayaran sebesar 1 kristal biru untuk mengikuti mobil mereka. Singkat cerita, di suatu hutan, terlihat suatu tim pemburu sedang berburu spearboard. Hingga saat mereka berhasil membunuh monster itu, tiba-tiba muncul kelompok orang tadi yang menuntut mereka dikarenakan telah berburu tanpa izin di wilayahnya. Dan ia pun meminta ganti rugi atas hal tersebut. Sedangkan di atas pohon, ternyata juga ada Zhao Zeng. Dirinya yang melihat pria itu sedang melampiaskan amarahnya dengan cara menindas orang-orang yang lebih lemah. Lalu, salah satu mobil milik mereka diledakkan Zhao Zeng. Orang-orang tersebut bertanya-tanya dengan apa yang telah terjadi dengan kendaraannya. Mobil yang lainnya lalu juga ikut meledak, hingga pada akhirnya mereka tersadar bahwa itu adalah perbuatan seorang sniper. Dan kelompok orang-orang yang berburu spearboard tadi pun pada akhirnya dapat melarikan diri. Dengan Zhao Zeng yang kini sudah muncul di hadapan mereka, si bos itu mengatakan bahwa ada sesuatu yang lebih menyenangkan. Membuli orang-orang lebih lemah itu tidak cukup menyenangkan, kan? Sebagai gantinya, bagaimana jika kita bermain saja? Aha, kedatanganmu kemari hanyalah untuk mencari mati. Baiklah, pergi dan matilah kau. Pihak musuh pun lalu langsung menyerang Zhao Zeng. Zhao Zeng pun lalu menggunakan skill percepatannya dan pada akhirnya hanya terdengar suara minta tolong dari pihak lawannya Zhao Zeng. Kini yang tersisa dari pihak musuh tinggallah beberapa orang. Dengan bos yang menyadari tujuan Zhao Zeng menghancurkan mobil mereka terlebih dahulu adalah untuk mencegah mereka melarikan diri. Dan saat ini mereka tidak dapat melihat di mana Zhao Zeng berada. Hingga saat salah satu anggotanya menyadari ada daun-daun yang berkumpul melingkar mengelilingi mereka. Sontak bos mereka pun lalu menyuruh mereka untuk segera keluar dari lingkaran tersebut. Namun tiba-tiba, angin yang sangat kencang lalu menerjang mereka dan lalu muncul Zhao Zeng dari balik angin tersebut. Seorang seniman bela diri tingkat 4 mampu menyapu bersih anggota timku. Kau lumayan kuat. Kau bukanlah orang pertama yang mengucapkan hal seperti itu padaku. Apa kau berani menghadapiku 1 lawan 1? Baiklah, seperti yang kau inginkan. Nak, bagaimana pendapatanmu hari ini? Ya, biasa saja. Tak ada sesuatu yang berharga darinya. Pada akhirnya, si bos dan anak buahnya yang selama ini selalu membayang-bayangi Zhao Zeng dikarenakan niat jahat mereka kepada Su Yunwen telah dibinasakan.